Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Puji Tuhan, kita telah memasuki awal pekan dan 2 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2024. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Mari kita selalu mensyukuri hari-hari yang kita jalani dan berserah kepada Tuhan senantiasa agar Dia yang selalu menuntun dan mengarahkan kita kepada jalan kebenaran seperti yang dikehendakinya. Saudara, sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari Senin ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah satu-satunya yang dapat mengajar kita, menuntun kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan segala hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan dan membuat kita mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu di hari-hari yang telah kami lalui. Kami bersyukur selalu ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai hari ini, bahkan hari-hari ke depan kami nanti. Bapa, kami mau terus dituntun di dalam kasih-Mu dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, ajari kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Senin 30 Desember 2024 tertulis dalam kitab Yesaya 54 ayat 7. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Satak karisap leling na hutadi konho alai papungu-pungu kudoho muse marhite-hite aka asi ni rohagodang. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak pernah marah? Kemungkinan terbesar, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah marah, bukan? Hanya memang masing-masing kita berbeda-beda untuk mengungkapkan atau meluapkan kemarahannya. Ada orang marah diam-diam saja. Ada marah meninggalkan orang yang dia marahi. Ada orang marah meluapkannya secara emosi. Ya, macam-macam. Tentu ungkapan marah adalah karena ada penolakan atas tindakan atau sikap seseorang terhadap kita. Bagaimana dengan anak kita? Ketika anak-anak kita tidak menuruti apa yang kita katakan, bahkan kesalahan itu dilakukan berulang-ulang, apakah sebagai orang tua, kita, saudara, tidak marah? Secara orang tua pun berbeda-beda pula. Ada yang seperti saya katakan di depan tadi, ada yang meluapkannya secara emosi dan lain sebagainya. Saudaraku, renungan kita pada hari ini adalah ungkapan kemarahan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Peringatan demi peringatan sudah dilakukan oleh para nabi, tetapi itu tidak diindahkan. Mereka terus melakukan hal-hal yang sesuai dengan pikiran dan keinginan daging mereka saja. Mereka jauh dan jauh dari Tuhan. Bahkan mereka menduakan Tuhan di dalam kehidupannya. Inilah sebabnya mereka dihukum, dibuang ke Babel. 70 tahun lamanya. Tetapi
Sebagaimanapun hukuman yang terjadi atas mereka, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sama seperti kita, ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, sekalipun kita marah, tapi tentu tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya celaka, bukan? Kemarahan kita itu adalah suatu tindakan agar anak-anak kita menyadari bahwasanya apa yang telah mereka lakukan itu adalah suatu kesalahan yang harus mereka tinggalkan dan mereka harus kembali kepada jalan yang baik, kepada jalan kebenaran. Tentu itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Sekalipun mereka dibuang ke Babel, bukan berarti Tuhan membenci mereka. Kemarahan Tuhan adalah suatu peringatan bagi bangsa itu untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Agar mereka menyadari apa yang telah mereka perbuat adalah sesuatu hal yang salah, yang tidak boleh dipertahankan. Justru mereka harus meninggalkan itu dan kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, renungan kita ini adalah bagian dari kitab Deutero Yesaya, di mana masa itu adalah masa-masa pembuangan, di mana bangsa Israel masih di dalam pembuangan di Babel. Tentu situasi ini membuat mereka sangat menderita, membuat mereka sangat tertekan, karena budak tidak punya hak atas hidupnya. Tetapi renungan kita pada hari ini adalah suatu penghiburan, suatu kekuatan yang diberikan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Satakarisa pleleng hudari konho, alai papungu-pungoku doho muse, maritehite aka asini roha godang. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Ini adalah janji bagaimana Tuhan akan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Keadaan bangsa itu akan diubahkan, mereka akan dikeluarkan. Itu janji Tuhan. Karena kasih-Nya yang besar, maka Tuhan akan mengembalikan keadaan bangsa itu menjadi lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita sering sekali merasa terhukum oleh keadaan. Kita sering sekali seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi coba kita mari merenungkan kembali apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu bukanlah karena Tuhan yang melakukannya. Tapi jika Tuhan mengizinkan kesulitan, masalah-masalah itu datang, itu adalah sebagai peringatan kepada kita untuk kembali datang kepada Tuhan dan mengingat pesan-pesan firman Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kita. Jika kita mengingat pesan firman Tuhan dengan baik, maka tidak ada lagi di antara kita yang mau bersinggungan dengan dosa, yang mau hidup di dalam keinginan-keinginan daging. Kita akan kuat dan mampu menyangkal segala keinginan daging dan melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku, tapi inilah yang menjadi jaminan bagi kita, bahwasanya Tuhan akan selalu menolong kita. Jikapun keadaan itu seakan-akan Tuhan meninggalkan kita, tetapi yakin dan percayalah, Dia akan selalu memerhatikan kita dan akan memperbaiki kehidupan kita asalkan kita tetap percaya kepadanya. Sebab itu saudara, marilah meletakkan seluruh kehidupanmu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Yakin dan percayalah, Dia tidak akan membiarkan. Dia akan memulihkan. Dia akan memperbaiki semuanya menjadi lebih baik dari semula. Yakin dan percayalah, Tuhan tetap sama. Dia Allah yang setia dari dulu, hari ini, dan untuk selamanya. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan serta memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita, mengakhiri tahun ini dengan penuh iman kepadanya saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dan harapan-harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mampukan kami untuk menyangkal segala keinginan daging kami, tetapi kami melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu saja. Terima kasih Bapa, tuntun dan bawalah kami ke dalam jalan kebenaran-Mu, dan biarlah kami tetap menjadi pribadi yang menang. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.